Baik anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk materi, Ibu akan terlebih dahulu. Kita masuk pada materi ya. Belajar tentang tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1 untuk bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengamati gambar PowerPoint, para pahlawan siswa mampu mengumpulkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar PowerPoint peta pada para pahlawan, siswa mampu menjelaskan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut melalui bahasa lisan dan tulisan yang benar, dengan benar. Yang ketiga, setelah melihat PowerPoint tentang cahaya, siswa dapat menyimpulkan sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dengan tepat. Yang terakhir, setelah melihat PowerPoint tentang cahaya, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan rinci dan juga benar. Untuk KD pada pembelajaran ini, untuk bahasa Indonesia kita ambil 3.8, yaitu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Serta KD yang kedua adalah 4.8, menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Untuk KD IPA, kita ambil 3.7, memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Serta yang 4.7, menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Indikatornya yaitu untuk bahasa Indonesia 3.8.1, yaitu mengumpulkan informasi tentang sikap kepahlawanan dan pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan menggunakan tabel know word, do you, what you, be know. Ya, serta yang 4.8.1 yaitu merangkaikan informasi tentang sikap kepahlawanan berdasarkan tabel Knowword melalui bahasa lisan dan tertulis. Untuk IPA 3.7.1 yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Serta yang kedua ada 4.7.1 yaitu membuat laporan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang bahasa Indonesia. Knowword. Apa yang kalian ketahui tentang knowword? Mungkin ada yang tahu? Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu knowword? Baik, jika kalian belum tahu, di sini Ibu akan menjelaskan tentang knowword. Know yang berarti apa yang telah diketahui atau pengetahuan yang dimiliki seorang pembaca sebelum membaca suatu bacaan. Jadinya, apa yang telah seseorang ketahui atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang membaca pada suatu cerita atau suatu kisah yang sebelumnya membaca pada suatu bacaan tertentu. Untuk buat, yaitu berarti apa yang belum membaca suatu bacaan. Terkadang informasi yang diketahui tidak terlalu lengkap sehingga kita perlu menggali informasi lebih lanjut. Jadinya
untuk buat ini, apa yang pembaca itu belum ketahui dan untuk informasi itu belum lengkap, maka pembaca itu harus menggali atau mencari informasi agar lebih jelas atau lebih lengkap. Seperti itu untuk Kenawat. Ada yang ditanyakan anak tentang Kenawat? Tidak. Aku. Kita lanjutkan ya. Tidak. Melalui teknik Kenawat, kita dapat melakukan beberapa hal, anak-anak. Ada yang tahu, anak-anak, hal apa saja yang bisa kita lakukan melalui teknik Kenawat ini? Mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca dengan bacaan yang dibaca. Ya, selanjutnya oleh seorang pembaca terhadap kegiatan membaca yang ia lakukan. Menentukan apa yang oleh seorang yang membaca selanjutnya itu mudah. Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu mengaitkan atau menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca dengan bacaan yang dibaca. Jadinya, teknik Kenawat ini harus mengaitkan atau menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca dengan bacaan yang mereka baca. Seperti itu. Untuk teknik yang kedua yaitu menentukan apa yang ingin diperoleh seseorang pembaca terhadap kegiatan membaca yang ia lakukan. Jadinya, menentukan apa yang ingin seseorang membaca terhadap kegiatan membaca ini, maksudnya menentukan apa yang mereka ingin baca atau seseorang pembaca terhadap kegiatan membaca yang ia lakukan. Jadinya, harus cerita atau pembaca ini dengan ceritanya harus nyambung. Jadinya tidak boleh keluar dari konsep pada bacaan tersebut. Jadi kayak contohnya kita ingin tahu tentang matematika, jadi yang baca itu matematika. Kita kan tidak mungkin kalau kita ingin mengetahui tentang matematika, kita membaca bahasa Indonesia, kan itu tidak mungkin. Jadinya kita kalau ingin tahu matematika, kita juga harus membaca tentang matematika, seperti itu. Jadinya untuk bacaan dan juga yang ingin diketahui itu harus nyambung dan tidak bisa keluar dari ranah tersebut. Bagaimana? Untuk yang ketiga, menentukan bahan atau informasi apalagi yang diperoleh terkait dengan kegiatan membaca yang dilakukan selanjutnya. Jadinya, seorang pembaca ini harus menentukan bahan atau informasi apa saja yang diperoleh terkait dengan kegiatan membaca yang dilakukan selanjutnya. Jadinya, pembaca ini harus mencari cerita baru, mencari informasi baru apa yang ingin mereka baca untuk bacaan selanjutnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak melalui teknik Kenawat ini? Tidak. Selanjutnya, kita akan masuk tentang ilmu pengetahuan alam IPA. Untuk anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah menyiapkan ya apa saja yang diperlukan untuk pembelajaran IPA pada hari ini. Sudah. Baik, kita masuk ke materi. Sudah. Bentar Bu, saya kenal buku IPA-nya. Ya. Buku IPA-nya bisa dibuka halaman 112. Bagaimana? 112. Ya, berapa Bu? 112. Bagaimana? Sudah? Sudah. Baik, jika sudah disiapkan, kita akan masuk pada materi IPA. Cermin. Apa yang kalian ketahui tentang cermin, anak-anak? Cermin merupakan sebuah benda dengan permukaan dengan sempurna. Cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin lengkung, dan cermin lembung.
Ya, benar sekali. Cermin adalah merupakan sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan anak-anak. Benda dengan sempurna. Jadinya cermin ini merupakan benda yang memantulkan bayangan permukaan itu dengan sempurna. Pada entah itu bayangan benda atau bayangan apapun, dia menghasilkan bayangan yang sempurna seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenal tentang mengidentifikasi jenis dan sifat cahaya atau cermin. Kita akan mengidentifikasi pertama tentang cermin datar. Cermin datar adalah dia memiliki sifat yang tegak, hasil bayangan sama seperti aslinya. Pada artinya besar, tinggi, atau lebar benda sama atau antara asli dengan pantulannya itu jarak benda ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin maya atau tidak terbentuk seperti itu. Baik anak-anak, ini temannya ada yang mau masuk, Ibu terima dulu ya. Bentar. Baik, kita lanjutkan ya untuk materinya. Kita lanjutkan mengidentifikasi jenis dan sifat cahaya. Seperti ini anak-anak, untuk contoh gambar cermin datar. Jadinya di saat kita menghadap cermin, untuk cermin datar ini, bayangan yang dipantulkan pada cermin tersebut akan berbentuk asli atau sama seperti diri kita. Jadinya tidak ada yang berubah, seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak tentang cermin datar? Tidak. Baik, kita lanjutkan mengenai cermin cembung. Cermin cembung ini memiliki sifat tegak, diperkecil atau bayangan tidak berbentuk pada atau tidak. Seperti itu. Untuk cermin cembung ini dia itu memantulkannya tegak, diperkecil, jadinya tidak sesuai asli. Atau bayangannya tidak berbentuk pada layar, atau bayangannya ini bisa saja berubah atau berubah bentuk, tapi tetap pada konsep apa yang dipantulkan pada cermin tersebut. Seperti ini. Kalian pernah lihat kan gambar seperti ini di jalan-jalan? Inilah Pernah. Dia ada kendaraan lain. Ya, seperti ini contoh dari cermin cembung. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan cermin seperti ini. Banyak sekali di jalan raya. Mungkin kalian menemui beberapa yang ada di jalan raya seperti itu. Kalian pernah lihat ya di jalan raya ada cermin seperti ini? Pernah. Ya. Untuk selanjutnya yaitu cermin cekung. Sifatnya tergantung letak bendanya. Jadinya seperti ini anak-anak. Di sini ada cermin, dia cekung dan ada senter. Senter ini termasuk kacanya itu termasuk cermin cekung anak-anak. Jadinya sifatnya tergantung letak bendanya. Jadinya di mana letak benda itu ya itu yang akan dipantulkan oleh cermin cekung tersebut. Seperti ini contohnya dari cermin cekung. Ini ada contoh cermin. Ini cermin untuk berias seperti itu, ada juga senter seperti itu. Kan pernah lihat ya cermin seperti ini? Bu, itu cermin cengkung di sana itu biar apa itu cahayanya itu bisa lebih lebar gitu ya, Bu? Iya, jadinya dia memantulkannya itu lebih, misal kita taruh gelas dan kita taruh kita nyalakan senter pada gelas tersebut. Jadinya kan nanti di bayangan di dinding atau di suatu benda itu kan pasti bendanya itu akan menjadi besar kan, seperti itu. Jadinya dia bisa merubah ukuran bayangannya itu bisa melebihi ukuran dari aslinya, seperti itu. Untuk sifat dari cermin cekung tersebut. Bagaimana anak, ada yang ditanyakan mengenai beberapa jenis sifat dari cermin? Tidak. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan seperti ini untuk cermin cekung. Sifatnya yaitu pada ruang satu, bayangannya itu maya atau tidak berbentuk, tegak, dan diperbesar.
Untuk ruang 2, bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Ruang ketiga yaitu bayangan nyata, dibalik, dan diperkecil. Seperti ini anak-anak. Contoh, kalau kita gambarkan dengan gambar seperti pada layar yang kalian ada di layar kalian. Seperti ini untuk cermin cekung. Baik, kita di sini akan mengenal sifat dari bayangan pada cermin datar. Kalian sudah menyiapkan alatnya ya, untuk cermin, pensil, dan juga ada kertas. Sudah, Bu. Oh iya, iya. Iya? Baik, untuk aturannya seperti ini petunjuknya. Sediakan cermin datar yang cukup besar, pensil, dan juga kertas. Hadapkan cermin sehingga kalian dapat melihat wajahmu di cermin. Coba kalian praktekkan, cerminnya taruh di depan wajah kalian. Kan itu pasti di cermin itu akan terpantul wajah kalian. Sudah? Coba Sudah. untuk kameranya di on cam-kan semua ya. Baik, untuk yang kedua, yaitu tulis namamu di kertas, kemudian tempelkan di dahimu, lihatlah pada cermin tersebut. Jadinya kalian kertasnya kalian kecil saja, tulis nama kalian masing-masing. Sudah? Belum, Bu. Baik. Kalau di kamera HP itu bisa nggak, Bu? Kalau di kamera HP? Kalau di kamera HP itu, kalau pakai HP untuk kamera depan itu kadang-kadang dia itu terbalik. Jadinya tulisannya itu bisa terbalik, seperti itu. Coba saya tulis. Tulis nama kalian ya. Kebalik. Iya. Coba push. Ini aku ketinggalan I-nya. Iya, jangan lupa loh ya namanya. Nah, ini coba bisa dibaca. Tulis. Itu terbalik ya tulisannya jadinya. Taruhnya seperti ini. Coba. Dan kalian mengaca pada cermin yang sudah kalian sediakan. Coba bisa dibaca nggak namaku? Terbalik kalau di kamera HP. Kalau di sini dibaca, lihat kok bisa dibaca kok bukunya aku. apa? Ya, aku kok bisa dibaca. Itu enggak bisa dibaca punyamu. Iya, itu Nah, iya dari itu tulisannya kalau di sini A dulu. K-nya di belakang, jadinya itu terbalik. kalau ini aku tulis satunya yang kebalik, satunya enggak, Bu. Kalau ini yang enggak kebalik, tulisannya jadi gini. Iya. Itu tidak terbalik. Coba kalian, para Krisna sudah meletakkan atau sudah menyiapkan cermin datar? Aku pakai HP, Bu. Aku coba buat ini, coba ketemu sama Pakai cermin, Bu. masih bisa dibaca. Baik, sebentar. Ini teman kalian ada yang mau masuk lagi. Itu kacanya diletakkan saja.
kacanya diletakkan di depan kalian. Terus untuk kertas nama kalian taruh di sini dan kalian lihat apa yang terjadi pada pantulan cermin tersebut. Apakah sama dengan aslinya? Namaku kelihatan jelas, Bu. Krisna. Sama, Bu. Krisna. Jelas. Untuk selanjutnya kan dapat kalian membaca namamu yang tertulis di kertas. Jadi cermatilah bayangan dirimu pada cermin. Coba kalian cermati bayangan kalian pada cermin datar yang sudah kalian sediakan itu. Maksudnya, Aida lihat diriku sendiri gitu di cermin. Iya. Coba kalian amati bayangan kamu di cermin dengan menggunakan nama-nama ditaruh di sini. Jadinya jangan menutupi mata ya. Nanti kan kalian tidak bisa melihat bayangan kalian pada cermin. Krishna itu tidak tertutup. Kalau seperti itu. Seperti ini. Coba seperti ini. Bagaimana, sudah? Sudah. Coba selanjutnya kalian tuliskan kesimpulan apa yang hasil dari kalian mencermati bayangan kamu di cermin itu. Coba kalian tulis kesimpulan dari hasil dari tugas itu. Kalian mencermati bayangan dirimu di cermin. Ya itu kayaknya kelihatan kayak kebalik, Bu. Jadi kalau aku angkat tangan kanan, yang keangkat tangan kiri gitu, Bu, kelihatan. Ya, coba kalian bisa tuliskan hasil kesimpulannya itu di buku tulis kalian masing-masing ya. Nanti Ibu akan menunjuk untuk presentasi. Mempresentasikan hasil. Kalian cermati dulu baik-baik bagaimana bayangan kamu di cermin tersebut. Coba kalian cermati, Ibu beri waktu 10 menit ya. Reno, coba. Ya, Bu. Ya, coba dipaparkan hasil kesimpulannya. Bayangan hasil pemantulan saya adalah sama tegak dengan aslinya dan sama besar dengan aslinya dan terbalik. Ya, yang terbalik namanya ya, tulisannya ya. Ya, baik anak. Benar sekali yang sudah kalian presentasikan, yang sudah kalian paparkan tadi, bahwa cermin datar ini dia memiliki besar, tinggi, dan juga lebar yang sama. Beda, hanya saja permasalahannya ada di tulisan. Untuk tulisannya kalau dihadapkan pada cermin, dia akan terbalik. Seperti itu. Bagaimana anak-anak paham tentang cermin datar? Paham. Baik. Untuk yang cermin cembung atau cermin nanti bisa dipraktekkan setelah pembelajaran. Bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Saya tanya. Iya, apa? Bu, contoh kalau cermin datar kan katanya itu kan arahnya kan berlawanan. Kalau cermin cekung sama cermin cembung itu arahnya itu berlawanan enggak, Bu? Kalau untuk cermin ini untuk cermin cembung. Cermin cembung ini dia tidak berlawanan, tapi hanya saja bentuknya yang beda. Coba nanti kalian kalau di jalan raya pas kalian lewat dan itu kebetulan ada
cermin yang seperti ini, pasti kalian akan menemukan ya cermin seperti ini. Coba kalian lihat, kalian entah itu jalan kaki, naik motor atau naik mobil, nanti bentuk kalian akan jadi kecil. Coba nanti kalian amati, entah itu mobil atau sepeda atau kita yang berdiri di depan cermin cembung ini, nanti kita akan seperti kecil. Jadinya sama dengan sifatnya seperti ini, tegak diperkecil atau bayangan terbentuk pada layar atau tidak nyata. Jadi untuk cermin cembung ini, untuk ukurannya kita akan kecil. Seperti itu, nanti bisa dilihat kalau kalian menemukan cermin seperti ini. Nanti ukurannya kalian pasti akan jauh lebih kecil. Seperti itu. Bagaimana? Oh, jadi cermin cembung itu nggak berlawanan arah. Tidak, sebenarnya cermin cekung ini dia kan kalau cermin cekung dengan cermin datar ini perbedaannya kan hanya pada cermin datar ini dia sama, tapi dia berlawanan arah. Tapi kalau cermin cembung ini dia mengecil. Tapi kalau untuk Krisna bertanya dia berlawanan atau tidak, cermin itu pasti berlawanan. Kalau kita taruh nama kita di sini, pasti dia akan membacanya terbalik seperti itu. Tapi yang membedakan dengan sifat cermin cekung dan cermin cembung dan juga cermin datar ini, hanya saja kalau cermin datar itu dia itu tetap. Untuk kalau kita tingginya segitu, ya segitu. Tapi kalau untuk cermin cembung, dia akan jauh lebih kecil. Seperti itu. Nanti coba kalau kalian menemukan cermin seperti ini, biasanya ini ada di jalan raya, coba kalian amati atau coba kalian lihat pada cermin itu pasti nanti akan jauh lebih kecil. Tapi kalau untuk tulisan, kalau kita taruh di depan cermin seperti ini, dia pasti tulisannya akan terbalik. Seperti itu. Bagaimana? Jadi arahnya tetap saja berlawanan, Bu, arahnya. Iya, tapi hanya saja yang membedakan itu ukuran. Kalau cermin datar itu kan dia tegak, dia itu sama. Maksudnya ukurannya kita, kalau kita berdiri di depan kaca, itu sama. Tapi kalau cermin cembung ini, dia akan jauh lebih kecil atau jauh lebih pendek, seperti itu. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu akan melanjutkan untuk tugas kalian. Oh iya, sebelum Ibu menjelaskan tentang tugas kita hari ini, Ibu mau mengingatkan untuk tugas yang minggu kemarin yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Untuk tugas hari ini yaitu kita ada 4 tugas seperti biasanya, yaitu ini. Kalian tadi kan sudah mempelajari tentang tabel know what. Jadinya ini kalian tahu ini gambar siapa? Ada yang tahu? Sultan Hasanuddin. Ya, benar sekali. Untuk minggu kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang kisah atau cerita dari Sultan Hasanuddin. Masih ingat ya? Masih. Baik. Tabel know what ini seperti ini. Kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan pada gambar. Jadinya kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang sikap dari pahlawan Sultan Hasanuddin ini. Untuk yang tabel yang kedua yaitu apa yang ingin kalian ketahui. Lebih lanjut tentang sikap kepahlawan dari pahlawan nasional pada gambar. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Untuk tugas yang kedua ini. Kalian disuruh menggambar ilustrasi sifat bayangan pada cermin datar, cembung, dan juga cekung beserta sifat yang dihasilkan. Jadinya dari hasilnya pantulan itu seperti apa kalian bisa gambar beserta penjelasannya. Jadinya kan di sini ada 36 siswa ya. Jadinya ini di layar
Ini di layar kelihatan atau tidak? Apa kurang besar? Kelihatan. Baik, Ibu. Kelihatan, Bu. Bentar. Ini. Untuk nomor absen 1 sampai dengan 10 itu menggambar cermin datar. Dan juga menuliskan beserta sifat apa saja yang dihasilkan pada cermin datar tersebut. Ini digambar tangan ya, jangan di print. Harus digambar tangan. Untuk absen, untuk absen 11 sampai dengan 20, untuk absen 11 sampai 20 itu menggambar cermin cembung. Juga beserta sifat yang dihasilkan, jadi beserta penjelasannya. Untuk absen 21 sampai 36 yaitu menggambar cermin cekung. Jadinya nanti setiap anak ini nanti akan berbeda-beda. Jadinya nanti nomor absen 1 sampai 10 dia menggambar cermin datar, serta nomor absen 11 sampai 20 yaitu menggambar cermin cembung, dan juga absen 21 sampai 36 menggambar cermin cekung. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Gambar cermin cekung ya, Bu? Enggak. Iya, kamu nomor absen 22 ya, jadinya kamu menggambar cermin cekung. Seperti itu. Jadinya tidak menggambar semua, jadinya berdasarkan absen. Karena setiap absen sudah ditentukan menggambar apa saja dan juga beserta penjelasannya ya, sifat yang dihasilkan dari cermin tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Enggak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Itu siapa? Baik, kita lanjutkan untuk tugas. Ya. Tugasnya jika ada kesalahan. Iya. Nanti pasti akan Ibu koreksi. Baik, untuk tugas yang bahasa Indonesia. Kalian mengerjakan soal, ada 5 soal, kalian bisa kerjakan di buku tulis atau di LKPD. Seperti biasa ya, kayak seperti tugas sebelum-sebelumnya. Untuk tugas yang terakhir ada untuk evaluasi IPA. Ini, kalian menjawab pertanyaan dari 5 pertanyaan ini berdasarkan gambar yang sudah disediakan di atas. Ini gambar apa, Nana? Spion mobil. Ya, Mobil. kalian menjawab pertanyaan 5 ini, kalian berdasarkan pada gambar di atas. Bagaimana, Nana? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Ada yang kan anak-anak mengenai tugasnya? Saya, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Jawabannya kalau ada soalnya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Gimana suaranya putus-putus? Bu, nggak kedengeran. Ada 5 soal, itu langsung jawabannya atau ditulis soalnya juga, Bu? Cukup tulis saja jawabannya langsung. Bu, itu nanti terakhir dikumpulkan hari apa? Seperti biasa, hari ini hari Selasa. Jadinya Ibu akan mengasih batasan waktunya sampai hari Jumat jam 12 siang untuk batasan waktu pengumpulannya. Sabtu aja, Bu. Apa? Hari Sabtu Bagaimana? aja. Hari Sabtu. Ya udah, kalau gitu kita kesepakatan ya. Hari Sabtu kita kumpulkan jam 12 siang, harus sudah mengumpulkan semua. Iya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, juga jangan lupa untuk tugas yang minggu kemarin yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan ya. Ya, Bu.
Baik anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak. Kita belajar bahasa Indonesia tentang KW. Iya. Apa tadi KW tadi? Know dan what. Ya. Terus apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? IPA itu tentang cermin, cermin cembung, cermin datar, cermin cengkong, dan ciri-cirinya. Ya. Terus apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Tapi itu di IPA tentang pas kita tulis nama, habis itu ditunjukkan di cermin datar, hasilnya nama kita terbalik. Ya. Jadi bisa disimpulkan ya anak-anak, kita sudah mempelajari hari ini tentang tabel Knowat, dan juga Knowat itu tabel yang isinya apa yang belum kita ketahui, yang ingin kita ketahui, dan yang sudah kita ketahui dan kita tuliskan pada sebuah tulisan seperti itu. Dan untuk IPA kita sudah mempelajari ada cermin, macam-macam cermin, yaitu ada cermin cembung, cermin cekung, dan juga cermin datar. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik anak-anak, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Tutup pembelajaran pada hari ini, tetap semangat ya untuk belajar, walaupun masih keadaan online seperti ini. Baik anak-anak, akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.